Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, kami dari kelompok 1 di sini kami akan mempresentasikan dan membahas materi yang berjudul kelainan kromosom dan penyakit menurun. Tapi sebelum masuk pembahasan materinya, terlebih dulu kita nonton bareng-bareng cuplikan video YouTube dari guru biologi tercinta kita, yakni Haji Fatimah Sang Abu Masih SPD MPD. Video YouTube ini ada kaitan dengan materi yang akan kita bahas nanti. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja kita nonton videonya. Albinore pigmenta normal, fenilketonuria dalam darah ke urin, Karbamidare tak mampu kecap, polidaktilido kelebihan jari, dentinogenesis imperfectado, gigi putih susu katarakdo, kornea mata, thalassemia sel darah merah pecah, siklamiado eritrosit bulan sabit, botak dolaki, panjang jari telunjuk dolaki, buta warna rex, hemofilia rex, anodontia rex, hipertikosis rex. Baiklah, itu tadi video mengenai penyakit menurun yang sudah kita nonton sama-sama. Selanjutnya kita langsung saja ke pembahasan materi. Nah, di sini saya akan membahas mengenai kelainan kromosom. Nah, sebelum kita ke kromosom, apa sih itu kromosom? Nah, kromosom itu adalah suatu molekul DNA panjang yang mengandung sebagian atau seluruh materi genetik suatu organisme. Manusia normal itu memiliki 46 kromosom. Nah, fungsi kromosom itu untuk memastikan DNA tetap berada di tempat saat pembelahan sel serta memastikan proses duplikasi DNA terjadi dengan tepat. Nah, kelainan kromosom sendiri itu adalah salah satu masalah yang bisa dialami bayi sejak dalam kandungan. Hal ini yang menyebabkan terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan bayi sejak dalam kandungan. Nah, penyebab kelainan kromosom itu bisa disebabkan oleh kesalahan pada saat fase pembelahan sel tahap awal ketika pembuahan yang bisa menyebabkan kromosom menjadi janin bisa memiliki kromosom ekstra atau trisomi, atau kehilangan kromosom atau monosomi, serta bisa juga karena faktor genetik, faktor anatomi, hormonal, infeksi, imunitas, nutrisi, obat-obatan, lingkungan yang tidak mendukung, hingga faktor psikologis. Nah, yang berikutnya itu pemeriksaan kelainan kromosom. Nah, pemeriksaan ini dapat membantu kita mendeteksi adanya kelainan kromosom. Nah, dengan cara tes pemeriksaan dini atau screening. Tes diagnosis yang didahului dengan pemeriksaan awal pada umumnya dapat dilakukan di usia kehamilan 11 atau 20 minggu. Dengan mengetahui kemungkinan ada atau tidak adanya kelainan kromosom pada bayi yang akan lahir. Tes ini akan memberi Anda waktu untuk mempersiapkan kelahiran bayi yang berkebutuhan khusus. Nah, beberapa alternatif tes diagnosis untuk memastikan apakah bayi berpotensi mengalami kelainan kromosom seperti: pertama, pemeriksaan USG, tes darah atau kombinasi keduanya. Nah, pemeriksaan USG itu dapat mendeteksi adanya kelainan fisik seperti spina bifida. Sedangkan tes darah dapat membantu menemukan risiko kelainan bawaan seperti anemia sel sabit. Sedangkan kombinasi keduanya tersebut dapat membantu menemukan adanya risiko kelainan kromosom, salah satunya seperti Down syndrome dan sindrom Joseph.
penyebab diacok. Sedangkan yang kedua itu pemeriksaan amniocentesis. Nah, amniocentesis ini merupakan pemeriksaan kelainan kromosom bayi yang mengambil sampel cairan ketuban. Pemeriksaan ini yang dilakukan saat usia kehamilan sekitar 16 sampai 20 minggu. Nah, ini memiliki tingkat keukuran 99% dalam mendeteksi kelainan kromosom seperti sindrom Down dan sindrom Turner. Dengan mendeteksi kadar alpha fetoprotein atau AFP di dalam cairan ketuban, dapat juga diketahui keberadaan cacat tabung saraf pada bayi. Amniocentesis juga dilakukan pada trimester kedua. Nah, membawa sedikit resiko keguguran, yakni sekitar 0-6%. Resiko ini akan lebih tinggi terjadi jika amniocentesis dilakukan sebelum 15 minggu kehamilan atau trimester pertama. Nah, yang ketiga, chorionic villus sampling atau CVS. Nah, CVS ini bagian dari plasenta di mana terdapat pembatas antara jaringan pembuluh darah ibu dan janin. Nah, komposisi genetika yang dapat di sel-sel CVS ini sama dengan komposisi genetika sel-sel janin. CVS adalah tes yang dapat menemukan masalah tertentu pada janin. Hal ini termasuk penyakit pada kelainan genetik dan kelainan kromosom. Biasanya tes ini dilakukan pada awal kehamilan, yakni minggu ke-10 dan ke-12. CVS dilakukan dengan mengambil sampel sel CVS yang identik dengan sel-sel bayi melalui jarum khusus. Prosedur ini dilakukan dengan bantuan USG dengan prosedur. Tes ini biasanya memberikan hasil yang lebih cepat sehingga memberi Anda lebih banyak waktu untuk membuat keputusan tentang kehamilan atau rencana Anda untuk masa depan. CVS ini membawa resiko keguguran, yaitu hilangnya kehamilan dalam 23 minggu pertama. Resiko keguguran ini diperkirakan sekitar 1% hingga 2%. Nah, pemeriksaan yang keempat ada fetal blood sampling atau VBS. Tes untuk mendeteksi kelainan kromosom atau genetik ini dilakukan dengan mengambil sampel darah bayi langsung dari tali pusar atau janin. VBS juga dilakukan untuk memeriksa keberadaan infeksi pada janin, anemia, dan kadar oksigen. Kelainan kromosom juga ada beberapa macam. Yang pertama, sindrom Cri-du-Chat. Sindrom Cri-du-Chat mungkin masih terdengar asing di telinga Anda. Sindrom ini merupakan salah satu penyakit akibat kelainan genetik yang bisa menimpa bayi. Bayi yang terlahir dengan sindrom Cri-du-Chat biasanya akan mengalami gangguan tumbuh kembang dan kelainan pada organ tubuh tertentu. Kelainan genetik ini menyebabkan bayi mengalami gangguan pada tenggorokan dan pita suaranya, sehingga suara tangisannya akan melengking dan bernada tinggi menyerupai suara kucing. Hingga saat ini belum ditemukan pengobatan yang efektif untuk menyembuhkan sindrom Cri-du-Chat sepenuhnya. Namun, terdapat sejumlah metode penanganan yang bisa dilakukan untuk membantu anak dengan sindrom Cri-du-Chat, yaitu fisioterapi, terapi bicara, konseling, dan psikoterapi untuk memantau tumbuh kembang dan kemampuan belajar anak. Kedua, sindrom Wolff. Sindrom Wolff-Hirschsprung atau WHS adalah kelainan genetik langka yang terjadi karena pembelahan sel yang tidak normal selama perkembangan bayi. Kondisi ini menyebabkan hilangnya bagian dari kromosom tertentu yang dapat merusak perkembangan normal. WHS seringkali juga disebut dengan sindrom 4P karena disebabkan oleh hilangnya atau penghapusan lengan pendek kromosom 4P yang menyebabkan perubahan genetik. Penghapusan ini biasanya terjadi pada fase awal perkembangan individu, seperti pada sel telur atau sperma sebelum pembuahan. Kelainan WHS tidak dapat diobati, dan setiap pasiennya memiliki gejala yang berbeda satu sama lain, sehingga perencanaan dukungan disesuaikan dengan gejala pada masing-masing pasien. Rencana yang bisa dilakukan untuk mendukung pasien VHS dapat meliputi terapi fisik dan obat,
pembedahan untuk memperbaiki cacat, dukungan melalui layanan sosial, konseling genetik, pendidikan khusus, dan mengontrol kejang seperti melansir WebMD. 3. Sindrom Jacob. Sindrom Jacob adalah kondisi mutasi genetik yang terjadi pada kaum pria. Jika normalnya setiap sel dalam tubuh memiliki 46 kromosom, penderita sindrom Jacob justru mempunyai 47 kromosom. Kelainan ini hanya terjadi pada laki-laki. Nah, penderita sindrom Jacob ini memiliki satu tambahan kromosom Y, sehingga kromosom yang terbentuk menjadi XYY. Kelebihan kromosom Y ini diketahui dapat terjadi ketika sel sperma tidak berkembang dengan sempurna atau adanya kelainan pada pembentukan komponen kromosom Y di tahap awal perkembangan bakal janin atau embrio. Hingga saat ini belum ada metode pengobatan yang efektif untuk menangani sindrom Jacob. Langkah pengobatan yang dilakukan hanya bertujuan untuk meringankan gejala yang muncul serta membantu dan melatih para penderitanya agar dapat hidup dengan normal, seperti terapi bicara, fisioterapi, terapi okupasi, terapi belajar. Untuk pasien sindrom Jacob yang sudah dewasa, penanganan dari dokter andrologi mungkin akan diperlukan untuk mengatasi gangguan kesuburan. Selanjutnya nomor 4 yaitu sindrom Klinefelter. Sindrom Klinefelter adalah kelainan genetik yang disebabkan oleh adanya salinan kromosom X tambahan. Akibatnya, laki-laki yang dilahirkan oleh kondisi ini akan memiliki beberapa karakteristik perempuan. Kondisi ini terjadi pada laki-laki, terjadi secara acak dan tidak diturunkan. Laki-laki yang memiliki sindrom Klinefelter klasik akan memiliki kromosom 47XXY, sedangkan penderita sindrom Klinefelter varian bisa memiliki kromosom 48XXY, 48XXYY, atau 49XXXY. Ini terjadi karena usia ibu yang cukup tua untuk mengandung. Nah, hingga saat ini belum ditemukan obat untuk mengobati sindrom Klinefelter ini. Ada beberapa metode yang bisa dilakukan untuk mengatasi keluhan akibat sindrom Klinefelter. Di antaranya yang pertama, terapi pengganti hormon testosteron untuk membantu agar anak laki-laki tumbuh secara normal dan pubertas, sekaligus mencegah terjadinya kekurangan hormon testosteron. Yang kedua yaitu terapi fisik. Nah, untuk melatih anak yang menderita lemah otot. Yang ketiga, terapi bicara untuk membantu anak agar dapat berbicara. Keempat, terapi okupasional untuk memperbaiki gangguan koordinasi. Kelima, terapi intraktoplasmik atau yang sering disebut dengan ICSI untuk membantu penderita sindrom Klinefelter memiliki anak. Dan yang terakhir yaitu operasi plastik untuk mengangkat jaringan payudara berlebih. Selanjutnya nomor 5 yaitu sindrom Edward. Nah, sindrom Edward ini adalah kelainan genetik yang disebabkan oleh adanya salinan ekstra pada kromosom 18. Oleh sebab itu, kelainan yang menyebabkan gangguan pada banyak bagian dan organ tubuh ini disebut dengan trisomi 18. Dibandingkan Down syndrome, kondisi ini bisa lebih jarang terjadi di dunia. Sindrom Edward atau trisomi 18 terjadi sekitar 1 sampai setiap 5.000 bayi yang lahir. Pada banyak kasus, janin bisa mengalami keguguran pada trimester kedua maupun ketiga. Bayi yang lahir dengan kondisi ini sebagian besar terjadi pada bayi perempuan. Nah, sindrom Edward ini juga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama trisomi 18 mosaik, kedua trisomi 18 persoalan, dan yang ketiga yaitu trisomi 18 total. Nah, perlu diketahui, sindrom Edward belum bisa diobati. Bahkan separuh dari janin yang menderita penyakit ini mati sejak di dalam kandungan dan hanya 10% yang dapat bertahan hidup sampai 1 tahun. Hanya dengan pengobatan yang bertujuan untuk membantu pasien dalam beraktivitas dan meredakan gejala, terutama sesak napas dan kelainan jantung.
Nah, yang keenam yaitu sindrom Turner. Selain pada laki-laki, kelainan kromosom pada bayi juga bisa terjadi pada bayi perempuan. Sindrom Turner ini merupakan kelainan langka yang hanya terlihat pada wanita. Terjadi pada 1 sampai 4.000 bayi. Turner syndrome atau sindrom Turner adalah kelainan genetik pada wanita yang menyebabkan penderitanya bertumbuh pendek dan mengalami gangguan kesuburan. Pada bayi perempuan normal, kromosom yang dimiliki seharusnya 2 kromosom seks. Namun, bayi yang sindromnya Turner hanya memiliki 1 kromosom X. Sindrom Turner tidak mempengaruhi kecerdasan, tetapi mempengaruhi postur tubuh badan dan kesuburan. Nah, sindrom Turner bisa menyebabkan beragam kondisi medis. Nah, yang seperti gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, gangguan pertumbuhan, gangguan mental, hingga kemandulan. Belum ada obat atau prosedur medis yang dapat menyembuhkan sindrom Turner ini. Namun, ada sejumlah terapi yang bisa dilakukan untuk mengatasi gejala yang dialami penderita. Salah satunya adalah terapi hormon. Nah, terapi hormon ini dapat diberikan adalah hormon pertumbuhan. Selanjutnya yang ketujuh yaitu sindrom Klinefelter. Sindrom Klinefelter adalah kelainan genetik yang disebabkan oleh adanya salinan kromosom X tambahan. Akibatnya, laki-laki yang dilahirkan dengan kondisi ini akan memiliki beberapa karakteristik perempuan. Kondisi ini terjadi pada laki-laki yang mengalami sindrom Klinefelter klasik akan memiliki kromosom 47XXY, sedangkan penderita sindrom Klinefelter varian bisa memiliki kromosom 48XXY, 48XXYY atau 49XXXY. Ini terjadi karena usia ibu yang cukup tua untuk mengandung. Kualitas hidup penderitanya. Ada beberapa metode yang dilakukan untuk mengatasi keluhan akibat sindrom Klinefelter. Di antaranya yang pertama, terapi penggantian hormon testosteron untuk membantu agar anak laki-laki tumbuh secara normal saat pubertas sekaligus mencegah terjadinya kekurangan hormon testosteron atau hipogonadisme. Kemudian yang kedua, terapi fisik untuk melatih anak yang menderita lemah otot. Kemudian yang ketiga, terapi bicara untuk membantu anak agar dapat berbicara. Selanjutnya yaitu yang keempat, terapi okupasional untuk memperbaiki gangguan yang biasa disingkat dengan ICSI untuk membantu penderita sindrom Klinefelter memiliki anak. Kemudian yang terakhir, operasi plastik untuk mengangkat jaringan payudara berlebih. Selanjutnya yaitu yang ke-8, sindrom Patau. Trisomi 13 adalah kelainan genetik serius yang disebabkan oleh adanya salinan ekstra kromosom 13 pada sebagian atau seluruh sel tubuh. Trisomi 13 atau sindrom Patau menyebabkan terganggunya tumbuh kembang janin, sehingga meningkatkan risiko terjadinya keguguran, janin meninggal dalam kandungan, atau bayi meninggal beberapa waktu setelah dilahirkan. Hanya 5-10% bayi dengan trisomi 13 yang dapat hidup hingga usia lebih dari 1 tahun. Trisomi 13 disebabkan oleh kelainan genetik saat proses pembuahan, yaitu proses menyatunya sel sperma dan sel telur untuk membentuk bakal janin. Kelainan tersebut menyebabkan adanya salinan ekstra dari kromosom 13. Selain akibat kelainan genetik, adanya tambahan salinan pada kromosom 13 juga bisa terjadi akibatnya kromosom 13 pada kromosom lain atau translocation trisomi 13. Translocation trisomi merupakan kondisi yang diturunkan dari orang tua ke anak. Berdasarkan salinan ekstra yang terbentuk, trisomi 13 digolongkan menjadi yang pertama, simple trisomi 13, yaitu ketika terdapat ekstra satu salinan kromosom 13 di semua sel tubuh. Kemudian yang kedua, mosaic trisomi, yaitu ketika terdapat ekstra satu salinan kromosom 13 di sebagian sel tubuh. Kemudian yang ketiga, partial trisomi 13,
yaitu ketika terdapat ekstra sebagian salinan yang tidak utuh pada kromosom 13 pada sel tubuh. Biasanya, bayi yang menderita trisomi 13 juga memiliki gangguan struktur otak holoprosencephalus. Biasanya, bayi yang menderita trisomi 13 juga memiliki gangguan struktur otak HPE, yaitu kondisi di mana otak tidak terbagi menjadi dua bagian. Hal ini dapat berdampak pada fitur wajah bayi sehingga menimbulkan gejala berupa yang pertama, bibir sumbing, kedua, gangguan struktur mata atau coloboma, kemudian yang ketiga, mata yang salah satu atau keduanya berukuran lebih kecil atau mikroptalmia. Kemudian yang ketiga, salah satu atau kedua bola mata tidak ada. Kemudian yang keempat, jarak antara kedua mata terlalu dekat. Kemudian yang kelima, gangguan perkembangan saluran hidung. Dan yang terakhir, rahang bagian bawah berukuran lebih kecil dari normalnya. Trisomi 13 belum bisa disembuhkan. Pengobatan bertujuan untuk mengurangi ketidaknyamanan yang dialami bayi sekaligus memastikan agar bayi mendapatkan asupan nutrisi yang cukup. Penderita trisomi 13 kebanyakan meninggal pada tahun pertama kehidupan dan jarang mencapai usia remaja. Komplikasi trisomi 13 biasanya akan timbul sejak bayi dilahirkan. Komplikasi yang dapat terjadi akibat menderita trisomi 13 adalah: pertama, penyakit jantung bawaan, 2, gagal jantung, 3, gangguan penglihatan, 4, gangguan sistem saraf, 5, gangguan ginjal, 6, gangguan pendengaran dan tuli, 7, gangguan intelektual, 8, hipertensi, 9, gangguan pertumbuhan, 10, kesulitan makan, 11, kesulitan bernapas hingga henti napas atau apnea. Kemudian yang ke-12 kejang, dan yang terakhir pneumonia. Penyakit keturunan adalah suatu penyakit kelainan genetik yang diwariskan dari orang tua kepada anaknya. Namun, ada orang tua yang hanya bertindak sebagai pembawa sifat karir saja, dan penyakit ini baru muncul setelah dipicu oleh lingkungan dan gaya hidupnya. Ada beberapa penyakit turunan yang secara otomatis diturunkan ke anak atau generasi berikutnya, yaitu yang pertama, hemofilia. Hemofilia adalah salah satu penyakit turunan akibat kekurangan faktor pembeku darah 8 atau 9. Perintah pembekuan darah ini terdapat di kromosom X, sehingga penderitaan hemofilia kebanyakan adalah kaum laki-laki. Karena itu, sebagian besar perempuan sebagai karir saja. Penyakit ini sulit dicegah karena setiap anak mengandung satu kromosom seks dari ibu dan satu kromosom seks dari ayah. Karenanya, penyakit ini selalu dimulai sejak anak-anak. Yang kedua, buta warna. Buta warna adalah salah satu masalah penglihatan karena ketidakmampuan melihat perbedaan dan antara beberapa warna. Penyakit ini diwariskan dari mutasi genetik kromosom X. Sebagian besar penyakit ini akibat faktor genetik, tapi ada juga yang disebabkan kerusakan mata, saraf, atau otak akibat bahan kimia tertentu. Mutasi yang menyebabkan buta warna jika sedikitnya ada 19 kromosom berbeda dan 56 gen berbeda. Kondisi ini bisa muncul saat masih anak-anak atau sudah dewasa. Yang ketiga, diabetes mellitus. Penyakit diabetes mellitus memiliki hubungan yang kuat dengan keturunan. Penyakit ini ditandai dengan tingginya kadar gula dalam darah akibat insulin dalam tubuh yang tidak bisa bekerja secara optimal.
normal. Seseorang yang memiliki antigen leukosit, kuman leukokitik, antigen atau HLA dalam darah yang diperoleh dari orang tuanya akan memiliki kecenderungan kuat untuk mengembangkan diabetes tipe 1. Sedangkan diabetes tipe 2 juga merupakan penyakit turunan yang akan muncul di generasi berikutnya jika ada masalah lain yang menyertai seperti obesitas, hipertensi, atau gaya hidup tak sehat yang mengganggu fungsi sel-sel beta di dalam tubuhnya. 4. Thalassemia. Thalassemia adalah kelainan darah karena hemoglobin darah mudah sekali pecah. Penyakit ini merupakan genetik yang diturunkan jika kedua orang tuanya adalah pembawa sifat karir. Akibat kelainan darah ini membuat anak terlihat pucat dan harus mendapatkan transfusi darah secara teratur agar hemoglobinnya tetap normal. Berdasarkan hukum von Mendel, jika ibunya sebagai karir, maka setiap anaknya berpeluang 25% sehat, 50% sebagai karir, dan 25% terkena thalassemia. Yang kelima, kebotakan. Seperti diketahui bahwa kebotakan disebabkan oleh banyaknya hal, tapi salah satunya juga bisa akibat faktor keturunan dari orang tuanya. Jika ayahnya mengalami kebotakan, maka setidaknya salah satu anaknya ada yang mengalami kebotakan akibat adanya gen yang diturunkan. Dr. Angela Cristiano, Profesor Dermatologi dan Genetika di Columbia University Medical Center, berhasil menemukan gen yang menyebabkan rambut menipis dan bahkan jika hanya salah satu orang saja yang alergi, maka faktor risiko ini bisa berkurang sekitar 30%. Yang keenam, alergi. Sebagian besar alergi disebabkan oleh faktor keturunan. Jika orang tua memiliki bakat alergi, maka ada kemungkinan sekitar 70% anak akan memiliki alergi juga. Namun, yang ketujuh, albino. Albino adalah salah satu penyakit turunan yang disebabkan anak tersebut mengandung gen albino dari ayah dan ibunya. Kebanyakan orang dengan albino lahir dari orang tua yang memiliki gangguan dalam hal produksi melanin, bisa terasa efeknya masih saat anak-anak. Diketahui, gen yang menyebabkan folikel rambut menyusut sehingga sekian lama menipis dan botak. Tapi, pada orang yang karir tidak akan menunjukkan tanda-tanda memiliki gen albino. Jika orang tua hanya sebagai karir atau memiliki satu gen albino, sebaiknya tidak menikah dengan orang yang memiliki albino. Yang terakhir, asma. Asma merupakan salah satu penyakit turunan dan diketahui bahwa faktor ibu lebih kuat untuk menurunkan asma pada anak dibandingkan dengan faktor bapak. Asma bisa timbul bila dipicu oleh adanya suatu alergen di sekitarnya. Selain itu, sekitar 30% penyakit asma disebabkan oleh turunan dari orang tuanya. Namun, pada beberapa orang yang asmanya terkontrol dengan baik, bisa hilang saat menjelang dewasa. Salah satu cara untuk mencegah penyakit tersebut menurun ke generasi berikutnya adalah dengan melakukan pemeriksaan lengkap sebelum menikah. Karena dari pemeriksaan ini akan diketahui apakah keduanya memiliki gen penyakit yang diturunkan ke anaknya kelak atau tidak sehingga bisa lebih siap menghadapinya. Yang kelima, kebotakan. Seperti diketahui bahwa kebotakan disebabkan oleh banyaknya hal, tapi salah satunya juga bisa akibat faktor keturunan dari orang tuanya. Jika ayahnya mengalami kebotakan, maka setidaknya salah satu anaknya ada yang mengalami kebotakan akibat adanya gen yang diturunkan. Dr. Angela Cristiano, Profesor Dermatologi dan Genetika di Columbia University Medical Center, berhasil menemukan gen yang menyebabkan rambut menipis dan bahkan jika hanya salah satu orang saja yang alergi, maka faktor risiko ini bisa berkurang sekitar 30%. Yang keenam, alergi. Sebagian besar alergi disebabkan oleh faktor keturunan. Jika orang tua memiliki bakat alergi, maka ada kemungkinan sekitar 70% anak akan memiliki alergi juga. Namun, yang ketujuh, albino. Albino adalah salah satu penyakit turunan yang disebabkan anak tersebut mengandung gen albino dari ayah dan ibunya. Kebanyakan orang dengan albino lahir dari orang tua yang memiliki gangguan dalam hal produksi melanin, bisa terasa efeknya masih saat anak-anak. Diketahui, gen yang menyebabkan folikel rambut menyusut sehingga sekian lama menipis dan botak.
Tapi, pada orang yang karir tidak akan menunjukkan tanda-tanda memiliki gen albino. Jika orang tua hanya sebagai karir atau memiliki satu gen albino, sebaiknya tidak menikah dengan orang yang memiliki albino. Yang terakhir, asma. Asma merupakan salah satu penyakit turunan dan diketahui bahwa faktor ibu lebih kuat untuk menurunkan asma pada anak dibandingkan dengan faktor bapak. Asma bisa timbul bila dipicu oleh adanya suatu alergen di sekitarnya. Selain itu, sekitar 30% penyakit asma disebabkan oleh turunan dari orang tuanya. Namun, pada beberapa orang yang asmanya terkontrol dengan baik, bisa hilang saat menjelang dewasa. Salah satu cara untuk mencegah penyakit tersebut menurun ke generasi berikutnya adalah dengan melakukan pemeriksaan lengkap sebelum menikah. Karena dari pemeriksaan ini akan diketahui apakah keduanya memiliki gen penyakit yang diturunkan ke anaknya kelak atau tidak sehingga bisa lebih siap menghadapinya. Baiklah, sekian pembahasan materi dari kami mengenai kelainan kromosom dan penyakit menurun. Semoga materi yang kami presentasikan bisa dimengerti dan bermanfaat bagi kalian. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.